Jangan lupa like, share, and subscribe Value Channel. Susah nggak? Guys, jumpa lagi di Value Channel. Nah, hari ini kita mau ngajakin kalian ke Yayasan Bakti Kinasih Mandiri atau yang biasa disebut dengan Rumah Kinasih. Yayasan Bakti Kinasih Mandiri ini berlokasi di Dusun Bambang, RT 1 RW 1, Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Nah, di Rumah Kinasih ini teman-teman kita yang penyandang disabilitas mereka diajari untuk membuat batik ciprat. Nah, mereka memproduksi batik ciprat yang kemudian dijual, dan ini bisa menjadikan lapangan pekerjaan juga bagi mereka ya guys. Wah, mereka ngerjainnya sangat antusias dan happy banget nih kelihatannya. Di sini juga menyediakan mes untuk teman-teman penyandang disabilitas yang berasal dari luar kota nih. Nah, tempatnya bagus kan, juga bersih nih guys. Oke, kita langsung masuk aja ke galerinya ya. Kita mau ngasih tahu kalian inilah hasil karya-karya dari teman-teman kita penyandang disabilitas. Keren banget kan? Nah, ini yang kain katun primissima ya guys, ukuran 2 x 1,15 meter, harganya Rp180.000. Pilihan warnanya banyak banget, nggak norak, elegan banget nih guys. Untuk yang ini adalah katun Jepang ya, ukurannya sama 2 x 1,15 meter, harganya Rp230.000. Dan yang ini katun primis yang 2 kali proses nih guys, ukurannya 2 x 1,15 meter, harganya Rp200.000 aja. Keren-keren kan? Dan yang terakhir ini bahannya sangat lembut sekali nih guys. Ini adalah katun sutra, ukurannya juga 2 x 1,15 meter, harganya Rp550.000. Dan untuk lebih jelasnya kita langsung tanya-tanya aja sama founder batik ciprat di Rumah Kinasih ini ya guys. Ayo, let's go. Halo teman-teman semuanya, ini saya sekarang lagi sama ownernya, apa namanya? Rumah Kinasih. Nah, ini memproduksi batik ciprat ya Mas ya. Di sini itu produksinya apa gimana? Jadi gini, sejarahnya Rumah Kinasih dulu ya. Oh iya ya. Rumah Kinasih itu didirikan akhir tahun 2017. Itu berawal dari kepedulian kami terhadap teman-teman penyandang disabilitas. Selama ini kan mereka dianggap termarginalkan, dianggap apa yang menjadi beban keluarga maupun lingkungan. Solusi apa yang untuk mereka supaya mereka itu juga belajar, juga bekerja, dan mereka juga terlindungi. Jadi kita dirikanlah Rumah Kinasih ini bersama teman-teman. Akhirnya kita jadikan, kita badan hukum kan menjadi yayasan. Itu pada tahun 2019. Oh begitu. Rumah Kinasih ini merupakan kapal perang terhadap stigma masyarakat yang menganggap penyandang disabilitas ini orang-orang yang tidak bisa apa-apa, tidak mampu, tidak berguna. Dipandang sebelah mata gitu ya. Dipandang sebelah mata. Nah, di sini tentunya kapal perang itu kan harus perlu apa ya? Bahan bakar, perlu peluru, perlu persenjataan. Nah, senjata untuk menghidupi kapal perang ini Rumah Kinasih punya kapal niaga. Kapal niaganya salah satunya berupa usaha, yaitu pembuatan batik ciprat maupun turunannya, ada baju, ada tas, ada masker dan lain sebagainya, seperti itu. Oh, terus ini cuma di sini atau ada cabang? Pusatnya di sini. Pusatnya di sini. Di Siraman Kesamben. Kami ada punya 2 shelter di sini sama di Sutojayan. Di sana penjahitannya. Sutojayan Blitar ya. Iya. Yang dikerjakan oleh anak-anak disabilitas juga yang rungwicara dan daksa, penjahitannya di sana. Terus ada beberapa galeri kami di sini, di Sutojayan, di Kampung Coklat, di Araya Malang, di Hill House Batu,
juga ini baru kita buka cabang di New Zealand. Wah, sampai ke untuk pemasarannya di internasional. sana. Selain reseller kita yang ada di beberapa tempat. Oh, berarti ini bisa kirim ke luar negeri ya, Mas? Ya, bisa. Pemasaran kami seluruh Indonesia maupun ke luar negeri yang sudah itu ke Hong Kong, New Zealand, Amerika, Singapura, Malaysia. Wah, keren banget. Ini apa ya? Membawa nama baik Indonesia juga ya. Ya, alhamdulillah karya teman-teman penyandang disabilitas ternyata bisa diterima di Ya, ya. pasar, tidak karena dibeli karena kasihan, tapi memang benar-benar kualitas ada QC-nya, Bagus memang ya. dan menghasilkan kemandirian untuk teman-teman penyandang disabilitas. Ya. Dan untuk pemasarannya gimana nih, Mas? Pemasaran kami melalui online dan offline, kita menggunakan media sosial, terus juga marketplace yang ada. Jadi bisa di searching di marketplace yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Terus offline-nya kita menawarkan ke corporate yang ada di pemerintah Kabupaten Blitar, provinsi maupun pusat. Terus ada Instagramnya ya, Mas ya? Instagramnya Rumah Kinasih. Rumah Kinasih, Facebook. Rumah Kinasih. Facebooknya Rumah Kinasih. Oke, nanti kita taruh di bawah sini ya. Ya. Dan untuk anggotanya sendiri ini ada berapa kira-kira? Untuk teman-teman Jadi tim kami itu ada tim manajemen, ada tim pemasaran, ada tim psikolognya untuk rehabilitasi anak-anak, ada tim pendidikan. Jadi dia di sini itu tidak hanya mendapatkan pekerjaan aja, tapi mereka juga belajar supaya mengenal angka dan huruf. Mayoritas teman-teman yang ada di sini adalah teman-teman yang mereka yang keluar dari keluarga prasejahtera. Mereka tidak mengenyam pendidikan secara formal, sehingga kita kenalkan angka dan huruf, bahkan ilmu-ilmu yang ada di sekitar kita seperti mengenal tanaman, tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Oh, berarti ada tim khusus yang untuk mengajar ini ya. Karena soalnya teman-teman kita yang menyandang disabilitas itu agak mungkin nggak sama kita yang biasa gitu ya, Mas ya. Jadi lebih susah gitu ngajarinnya. Tapi ini teman-teman oke-oke semua ya. Alhamdulillah tidak ada kendala. Yang ada di sini berbagai jenis disabilitas, ada disabilitas intelektual, ada disabilitas rungu wicara, ada disabilitas netra, ada yang disabilitas mental yang dulu istilahnya gangguan jiwa ODGJ itu, ada juga yang ganda. Oh gitu. Wah, jadi pekerjaannya tambah ini ya, Mas ya, untuk tim yang mengajar itu lebih. Ya, teman-teman sudah terbagi sesuai dengan job deskripsinya. Jadi mereka bekerja sesuai tupoksinya. Terus untuk sumber dananya itu dari siapa? Itu modal kami patungan dari beberapa tim manajemen yang ada di Rumah Kinasih. Modal pribadi tentunya gitu. Modal pribadi dari teman-teman Masnya. Iya, modal pribadi. Nah, ini teman-teman yang menyandang disabilitas ini sangat ini ya, Mas, sangat keren banget menurut saya. Ini bisa menghasilkan produk-produk yang kualitasnya memang bagus. Nah, ini support dari pemerintahnya gimana? Kami permodalan masih mandiri. Support dari pemerintah itu berupa fasilitator aja. Jadi kalau ada pameran kita disediakan stand untuk ikuti pameran, juga pelatihan-pelatihan yang sifatnya untuk peningkatan SDM para pendampingnya. Karena anak-anak tidak bisa menerima ilmu itu secara langsung dan dalam waktu yang durasi yang 1-2 hari, itu perlu berulang-ulang, sehingga yang dilatih oleh program pemerintah itu para pendampingnya. Gitu. Keren banget tuh. Dan ini kalau boleh tahu kerjasamanya sama siapa aja? Kami bermitra dengan Bank Indonesia Kediri, OJK Kediri, dengan Mayangkara Group, dengan Jatim Park Group, Hill House, Alumni Akpol 2000, dengan semua media, RCTI, Metro, TV One dan lain sebagainya. Kita sudah kerjasama, kita sering dibantu untuk pemasarannya. Kalau dari dunia pendidikan kami kerjasama dengan UB Brawijaya, Universitas Brawijaya, dari UNESA Surabaya, dari UNY Yogyakarta, terus dari IAIN Tulungagung, terus dari Raden Rahmat Malang. Terus untuk lembaga pemerintahannya tentunya kita bekerjasama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM, terus Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perdagangan. Terus saya mau nanya, misalkan ada
keluarga teman saya misalnya pengen punya saudara yang ada disabilitasnya itu ya, pengen gabung di sini boleh apa? Kami sangat terbuka sekali. Rata-rata memang dari mereka yang ada di sini itu mereka yang diantarkan keluarganya. Jadi keluarga yang tidak mampu monggo tanpa syarat, tanpa bayar sepeser pun. Jadi mereka kita latih dulu, kita didik dulu. Kalau memang mereka sudah bisa berkarya, baru dia mendapatkan royalti dari setiap karyanya itu. Mereka punya tabungan, mereka terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Mereka ada pemeriksaan kesehatan setiap bulan. Kita bekerja sama dengan Puskesmas Kesamben. Oh begitu. Seperti itu. Monggo dengan pernyataan dari keluarganya, kami akan terima mereka. Punya KTP maupun nggak punya KTP, karena yang nggak punya KTP itu akan kita uruskan. Oh begitu. Rata-rata mereka kan tidak mendapatkan nggak punya KTP identitas gitu itu. ya. Iya. Nah ini sangat menginspirasi sekali. Jadi buat semoga yang nonton ini bisa menjadikan ini inspirasi teman-teman yang mempunyai disabilitas itu jangan dianggap sepele. Mereka bisa menghasilkan karya-karya yang bagus seperti ini ya Mas ya. Iya, siap. Kita boleh lihat-lihat gimana cara kerjanya mereka Mas ya. Silahkan. Jadi ada beberapa bidang, ada bidang pendidikan di sebelah selatan. Jangan dianggap pendidikannya seperti sekolah formal ya. Mereka harus satu-satu karena penerimaan mereka sangat terlambat. Terus ada ini galeri kecil kami. Terus ada untuk bidang produksi ada di sebelah sana. Mungkin itu. Mungkin Masnya bisa memperkenalkan diri dulu. Tadi belum memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Edi Cahyono, founder dari Rumah Kinasih, yaitu lembaga yang menaungi teman-teman penyandang disabilitas untuk berwirausaha. Program kami yaitu sociopreneurship, berbisnis juga bersosial. Seperti itu. Alamat kami ada di deskripsi yang nanti akan ditulis sama teman-teman admin di Value Channel. Jangan lupa like, subscribe channel Value Channel. Oke, terima kasih. Kita langsung lihat-lihat aja cara kerja mereka seperti apa dan pembelajaran seperti apa. Oke, terima kasih ya Mas ya sebelumnya. Sama-sama. Semoga usahanya cepat tetap jaya, lancar. Amin. Pokoknya yang terbaik buat semuanya. Amin. Terima kasih. Nah ini aku lagi sama Mbak siapa? Mbak Ara. Ini adalah kepala sekolah di bidang pendidikan di Rumah Kinasih ini. Terus tolong jelaskan gimana metode pembelajaran di Rumah Kinasih. Oke, jadi di sini metode pembelajaran yang saya gunakan untuk teman-teman di Rumah Kinasih itu pembelajarannya lebih ke perorangan. Jadi di sini kita belajarnya itu menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak, karena emang di sini kan anak-anaknya berbeda-beda ya kemampuannya. Jadi kita pertama melakukan asesmen dulu di awal untuk mengetahui kira-kira seberapa sih kebutuhan mereka untuk belajarnya. Kemudian media apa yang bisa membantu mereka untuk pembelajaran di sini biar penangkapan materi yang saya berikan itu lebih masuk ke mereka. Seperti itu. Kira-kira kendala apa yang Mbak hadapi saat mengajar atau mengasih pelajaran teman-teman disabilitas ini? Masing-masing anaknya itu banyak kendalanya sih ya, macam-macam. Tapi lebih banyak ke konsentrasinya. Seperti itu. Juga kesabarannya tentunya Mbak ya. Udah pasti. Kesabarannya harus lebih banyak lagi. Oke, terima kasih ya Mbak atas penjelasannya. Semoga Mbaknya berkah barokah mengajari teman-teman disabilitas ini. Terima kasih. Halo, namanya siapa? Enggak. Namamu siapa? Enggak, jarine Mbak. Sedang ngapain ini? Mewarnai ya? Enggak. Ini warna apa tahu enggak? Hah? Wes mam. Wes. Nah sekarang aku lagi sama salah satu teman yang ada di Rumah Kinasih ini. Kita tanya-tanya dulu ya. Bapaknya namanya siapa? Pak Kinaryadi Iman Santoso. Oh, panggilannya? Pak Iman. Pak Iman. Iya. Pak Iman umur berapa?
53 tahun 53 tahun. Pak Iman berasal dari mana? Kota mana? dari Kabupaten Jombang. Oh, dari Jombang. Iya. Oh, jauh ya. Iya. Nah, dengar-dengar Pak Imam ini dulunya maaf ya, ini ODGJ tapi sekarang sudah sembuh ya, Pak? Iya, Senang tinggal di sini? senang dan temannya. Banyak temannya. Iya. Pak ini baik gak? Baik. Pimpinannya? Iya, Baik ya. iya. Di sini enak gak makan berapa kali? 3 kali. 3 kali. Pagi, siang, malam. Oh, Ya, gitu. iya. Banyak teman ya, di Iya. sini ya. Bapak juga bisa itu membuat batik ciprat itu? Nggak bisa mengganggu cok. Cuma- Angkat, Oh, iya. cuci. Yang penting sehat-sehat ya. Iya. Di sini senang ya. Iya. Ya, terima kasih. Iya. Nah, sekarang kita lihat salah satu teman-teman kita dari Rumah Kinasi ini mengerjakan ini. Ini adalah proses penguncian warna, biar warnanya itu tetap bagus. Kita lanjut ke sebelah sana, yuk. Oke, selanjutnya ini kita tanya-tanya dulu sama mbaknya, ini sedang melakukan apa, Mbak? Lagi batik apa? Lagi ngeblok itulah, Ngeblok. warna ini. Biar warnanya lebih ini ya, lebih menonjol gitu ya. Ini sehari bisa mendapatkan berapa ini kain? Bisa 2 lembar, 3 lembar, lebih. lebih, bisa banyak. Bisa Tergantung ukuran panjangnya gitu. Oh gitu, pinter ya, sukses ya Mbak. Oke, sekarang kita lagi sama Mas Zainal ya. Iya. Ini adalah ketua di bidang produksi. Nah, untuk produksi satu harinya tuh bisa mencapai berapa, Mas? Kita kan lihat situasi dan kondisi. Kalau dalam keadaan cuacana yang panas Ya. seperti ini bisa 10 sampai 15. Oh, begitu. Itu satu hari. Ya. Kalau mendung itu bisa 10 sampai kadang cuma 8. Oh begitu. Seperti itu. Untuk bahannya sendiri nih dari kain apa ya, Mas? Yang kita gunakan untuk yang ini mulai dari kain katun primissima. Yang di atasnya lagi ada namanya katun Jepang. Ya. Terus di atasnya lagi ada namanya katun sutra. Itu harganya Tuh. pasti berbeda-beda Harganya ya, Mas. berbeda-beda dan kualitasnya pun juga berbeda. Oke, Mas, untuk kendalanya sendiri gimana, Mas? Untuk menghadapi teman-teman ini kan ya kita tahu ini teman-teman disabilitas. Pengarahannya gimana, apa gimana itu gimana, Pak? Untuk kendala kami, kalau sekarang alhamdulillah sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kalau dulu pertama-pertama mereka itu diajari, disuruh mewarna, dicorek, disuruh ke sini, ke sana, disuruh membentangkan, dilempar dan sebagainya. Kan mereka seperti itu. Akan tetapi setelah beberapa hari, beberapa bulan kita latih setiap hari, akhirnya mereka semakin terampil, semakin tahu apa yang kita inginkan. Jadi mereka alhamdulillah sudah lebih baik. Lebih baik ya. Dan ini tentunya butuh kesabaran yang benar-benar Ya, ekstra ya, betul, Mas ya. betul. Dan untuk bahan-bahannya ini didatangkan dari mana, Mas, kalau boleh tahu? Kalau kami mendatangkan bahan dari Solo, jadi asli dari Langsung dari Solo ya. dari Solo. Kita datangkan ke sini, mulai dari kain, dari malam semuanya dari Solo. Begitu. Keren. Nah, ini semua bisa mengerjakan seperti ini, apa ada bagian-bagian khusus? Kalau bagian ciprat aja, kalau bagian yang ngeblok ini sendiri gitu. Ini kan kita bagi kelompok. Nah, dan di kelompok itu ada yang namanya ketua yang bertanggung jawab untuk mengurusi salah kelompoknya. Jadi mulai dari pencipratan itu ada sendiri siapa, terus pencucian ada sendiri, water glass ada sendiri, pewarnaan ada sendiri. Jadi mereka itu di bidangnya masing-masing dengan sesuai kemampuan yang mereka miliki. Tapi sampai saat ini hasilnya memuaskan ya, Mas ya. Ya, alhamdulillah, walaupun mereka itu bekerja dengan penuh keterbatasan, tapi karya mereka itu Luar biasa. luar biasa. Oke guys, terima kasih. Halo Dek, Imanku Namamu siapa? Hari Oke, kamu dari mana? Rokok. Bronco City. Dadah. Dadah. Oke. Main rokok. Mike Bronco, namanya siapa? Mat. Oke. Jangan lupa. Komen, subscribe, terserah. Dadah. Nah, itulah keseruan kita bersama teman-teman penyandang disabilitas yang ada di Rumah Kinasi nih guys.
Karya-karya mereka sangat luar biasa nih. Nah, buat kalian jangan lupa ya di order beli kain batik ciprat ini guys. Atau tasnya, juga ada masker, dan juga ada mukena, sarung, dan banyak lagi. Agar mereka bisa berkarya lebih baik lagi. Dan semoga video ini bisa menginspirasi semuanya ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih, bye.